Halo Sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyatukan adonan resin 108 dan epoxy resin ya. Karena keduanya ini dari segi harga dan kualitas berbeda. Nah, apakah bisa tercampur? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ulas beberapa perbedaannya dulu ya antara resin 108 dan resin epoxy. Nah, dari segi harga, resin 108 ini yang saya beli per kilonya 55.000 dan ini sudah berikut katalis ya, hardener untuk pengerasnya. Jadi kalau misalnya kita beli terpisah, resin 108 ini sekitar 40-an ya. Lalu resin epoxy ini nggak sampai 1 kilo ya, ini 500 gram, dan yang B 250 ini mencapai 120-an ya, ini nggak sampai sekilo loh. Jadi di sini selisih harganya udah jauh. Nah, untuk kualitas tentu saja resin epoxy ini lebih bagus ya. Pertama, dia tidak bau ya, sedangkan yang 108 ini baunya sangat menyengat ya. Terus ini permukaannya tidak lengket ya, jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu tidak finishing pun ini hasilnya sudah bagus ya untuk resin epoxy. Sedangkan resin 018 ini cenderung lengket ya, apalagi kalau takaran dan adonannya kurang pas. Terus untuk kejernihan, resin epoxy ini lebih jernih ya, hasilnya lebih jernih. Walaupun di sini hampir sama-sama bening, cuman kalau resin 108 ini ketika dikasih katalis dia rada keruh-keruh gitu ya, warnanya rada sedikit berbeda. Walaupun tidak terlalu terlihat. Resin epoxy ini juga daya rekatnya sangat luar biasa ya, sangat kuat, bisa dipadukan dengan jenis kayu apapun. Beda dengan resin 108 yang kadang-kadang tidak nempel ya, ngeselin banget. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyatukannya ya, apakah resin 108 ini dan resin epoxy bisa menyatu ya. Ini masih ada sisa-sisa cinta kita ya. Kita akan tuang masing-masing 10 mili ya, 10 mg. Oke, ini resin 108 saya takar sekitar 16 mg. Kita akan tuang juga resin epoxy ya, yang ini 10 gram aja sudah cukup, karena ini hardenernya hampir separohnya ya. Terus kita kasih part B nya separohnya. Jadi untuk perbandingan resin epoxy ini 21 ya. Misalnya tadi saya takar 12 mg resin epoxy, terus hardenernya atau part B nya sekitar 6 mg. Jadi di jumlahnya sekitar 18 gram. Untuk resin epoxy akan saya kasih pewarna ya sedikit agar nanti ketahuan nempel atau tidaknya. Oke, sedikit saja. Ini adalah warna biru metalik ya, metalik powder, yang hasilnya nanti akan terlihat seperti marmer. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat marmer KW atau duplikatnya, ini bisa menggunakan bubuk metalik ini ya, tuh lihat. Jadi motifnya hampir seperti marmer. Nah, sekarang kita akan kasih resin bening 108 ini dengan katalis ya. Kadang-kadang bingung juga ya kalau resin bening 108 ini, karena takarannya itu pakai mili-mili ya. Kalau nggak pakai suntikan yang 1 mili ini susah ya. Jadi kita kasih sekitar 3 tetes saja. Oke, sudah ini ya.
Dan ini akan saya satukan, terlepas nanti apapun hasilnya, baik atau tidak, tercampur atau tidak, tetap itu tidak direkomendasikan ya. Kalau bisa pakai yang untuk kerajinan ya, seperti pernak-pernik atau segala macamnya, pakai epoxy resin ini ya, karena ini tidak bau dan hasilnya bagus ya, jernih. Oke, kita langsung aja akan satukan. Wow, ternyata resin epoksinya tadi yang kebanyakan ya. Nah, ini sudah mulai menyatu. Kita akan tunggu reaksinya, tunggu sampai kering. Seperti apa, apakah tercampur atau tetap terpisah ya. Oke bro, ini hanya eksperimen ya, hasilnya baik dan tidaknya itu tidak direkomendasikan. Oke, dan kita akan menunggu kering dulu ya, nanti kita akan buka. Oke, inilah hasilnya, sepertinya sudah kering ya, kita buka aja. Jadi resin 108 dan resin epoksi itu bisa menyatu ya, dengan catatan diaduk dengan masing-masing pasangannya. Tapi di sini terlihat masih ada sisi-sisinya ya, sisi-sisinya masih terlihat, jadi seperti tidak tercampur dengan sempurna. Oke, walaupun bisa menyatu tapi itu tidak disarankan ya, karena hasil akhirnya tetap tidak maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan di subscribe ya. Bye.